Bab ke-12. Aku akan bantu jika kamu ingin bercerai. Bram tiba-tiba berkata. Selina yang tadinya menundukkan kepalanya, kini mendongakkan. Menatap wajah tampan yang masih bersinar di usianya yang tak lagi muda. Rasanya Bram tengah dilanda puber kedua. Apa aku harus bercerai, Pak? Apa maksudnya Selin? Apa kamu ingin mempertahankan pernikahan yang seperti itu? Sudahlah, terserah kamu. Kesal Bram. Pria itu sudah kehabisan kata-kata lagi, dia berbalik dan bersiap untuk masuk ke dalam kamar. Pak, ada apa lagi? Sudah jangan ganggu aku. Kamu pikirkan saja sendiri masalah kamu. Ketus Bram. Grab. Entah keberanian dari mana, tiba-tiba saja Selina memeluk tubuh Bram dari belakang. Rasa kesal, amarah, bingung menjadi satu dan membuat Selina tak bisa berpikir lagi. Dia memeluk tubuh kekar itu begitu erat. Bram membeku. Ini sungguh di luar ekspektasinya, mendapatkan sentuhan lembut dari Selina sungguh sanggup menggetarkan hatinya. Sejenak Bram diam dan memejamkan matanya. Dia ingin menikmati kedekatan ini. Tolong aku, Pak. Bisik wanita cantik itu. Bram membalikkan tubuhnya dan meraih tubuh Selina ke dalam dekapannya. Ada rasa bahagia yang membuncah di dalam dadanya. Tapi tak urung dia menyesal, sudah membuat Selina sedih dan menangis seperti ini. Bukan karena dia jahat, hanya saja dia ingin menunjukkan pada Selina jika Arya bukan sebaik yang dia inginkan. Suatu saat Selina juga akan tahu yang sebenarnya diri Arya. Menangislah, jika itu bisa membuat kamu lega. Bram berkata dengan lirih, sembari mengusap punggung Selina. Dia mengajak wanita itu masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Tak ingin ada yang memergoki mereka yang tengah berpelukan seperti itu. Kenapa Mas Arya tega sama aku, Pak? Apa salahku? Apa kurangku? Selina menangis sesenggukan. Tak peduli jika air mata dan ingusnya membasahi baju tidur Bram. Apa aku kurang cantik, Pak? Apa aku kurang seksi? Atau aku kurang bisa memuaskan dia di atas ranjang? Racau Selina. Cukup Selin. Kamu sempurna, kamu cantik, kamu baik. Arya saja yang brengsek dan tak bisa bersyukur. Sakit hati Bram mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Selina. Dia mengecup-pucuk kepala wanita itu dengan lembut. Tolong aku, Pak. Lirih Selina, dan dia masih saja sesenggukan. Tak lama kemudian tangannya yang tadinya membelit pinggang Bram terkulai. Rupanya dia tertidur karena kelelahan menangis. Dengan hati-hati Bram menggendong tubuh Selina yang bak bayi itu. Tentu saja tidak ada kesulitan yang berarti saat menggendong tubuh Selina. Bram menidurkan di tengah ranjang dan menyelimutinya dengan penuh kasih sayang. Setelah memastikan pintu kamar terkunci dari dalam, Bram menyusul naik ke atas ranjang. Dia memeluk tubuh mungil itu dan membawa ke alam mimpi. Biar saja saat ini hanya sebatas memeluk saja, jika nanti sudah sah, tentu saja akan ada kegiatan menyenangkan di atas ranjang. Arya terbangun saat tengah malam. Dia kaget dan langsung terduduk di tepi ranjang. Lalu memijat pelipisnya yang berdenyut karena dia terbangun dengan paksa. Shit, kenapa aku bisa lupa? Gawat, ini bahkan sudah tengah malam. Dengan kesal dia menatap wajah wanita yang tertidur pulas di sebelahnya. Wanita yang baru saja menjadi teman bergulatnya di atas ranjang. Sen, kenapa aku nggak kamu bangunkan? Gerutu Arya. Dia segera meraih pakaian yang berserakan di lantai. Apa, Mas? Sandy mengerjapkan matanya. Wanita itu bahkan masih dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Kenapa aku nggak kamu bangunkan? Gimana kalau istriku marah? Kesal Arya. Dia tengah memakai bajunya satu persatu. Terbayang kemarahan sang istri, tapi kenapa dia peduli? Aku juga ketiduran, Mas. Kenapa kamu menyalahkan aku? Sandy ikut kesal. Dia memang sengaja tidak membangunkan Arya, karena percuma saja.
Istrinya bahkan sudah tahu perselingkuhan ini. Aku pulang dulu, Shen. Pamit Arya. Dia meraih dompet, ponsel dan kunci mobil di atas nakas kecil, sebelah ranjang. Kenapa nggak besok pagi saja, Mas? Aku masih kangen. Wanita itu sontak meloncat turun dan naik ke atas gendongan Arya. Membuat pria itu kesal. Aku harus pulang, Shen. Besok aku kesini lagi. Maaf, saat ini aku belum bisa ngasih kamu uang. Nanti kalau aku gajian, aku pasti transfer ke kamu. Iya, Mas, nggak apa-apa. Aku suka sama kamu, Mas. Nggak usah memikirkan tentang uang. Dusta Sandy, tentu saja. Karena dia sudah mendapatkan yang lebih banyak dari Bram. Turun, Shen, aku harus pulang. Arya berusaha untuk melepaskan tubuh yang ada di gendongannya itu. Ya sudah, janji besok mau kesini lagi ya? Dengan merengut Sandy turun dari gendongan Arya. Ayo cium dulu. Keduanya berciuman dengan panas, saling melumat, menyesap dan bertukar saliva. Setelah cukup lama mereka berciuman, akhirnya Arya melepaskan ciumannya. Dan dia segera keluar dari apartemen Sandy. Selepas kepergian Arya, Sandy tertawa puas. Terbayang rekeningnya akan segera terisi banyak uang dari sang bos. Arya membuka kamar tidurnya dan kaget saat mendapati tempat itu kosong. Agak lega juga perasaannya, tapi sedikit cemas. Di mana sang istri sekarang, tak biasanya tidak ada di kamar. Apa dia marah setelah memergoki dia berciuman dengan Sandy tadi di kantor? Selin! Teriak Arya, untung saja kamar ini dilengkapi dengan kedap suara, jadi tak akan terdengar dari luar biarpun dia berteriak. Selin! Arya membuka kamar mandi dan tak ada sang istri di sana. Akhirnya dia menyerah dan menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Bahkan dia tak membersihkan diri dulu, karena rasa kantuk yang sudah tak bisa ditahan lagi. Selina mengerjapkan matanya saat terjaga di pagi harinya. Dia memindai sejenak sekelilingnya untuk memastikan sedang berada di mana dia sekarang. Wanita itu kaget saat merasakan lengan kokoh yang tengah membelit pinggangnya. Apa ini tangan Mas Arya? Tapi aku semalam menangis di pelukan Papa Bram. Apa mungkin? Selina menoleh dan melihat wajah Bram yang masih terlelap. Bahkan saat tidur pun dia masih terlihat begitu tampan. Selina segera melepas diri dari pelukan Bram. Ini tidak pantas, dia masih istri sah Arya. Terlepas dari dia akan menuntut cerai, untuk saat ini mereka masih suami istri yang sah. Mau kemana? Suara berat khas orang baru bangun tidur, membuat Selina menoleh. Bram menatapnya penuh dengan cinta, bahkan pria paruh baya itu tersenyum manis sekali. Sungguh jauh berbeda saat tengah emosi. Mau ke kamar, Pak? Nggak baik jika nanti dilihat Mbok Darmi. Sudah aku bilang, Mbok Darmi nggak akan berani ke atas, tanpa seizinku. Ini masih terlalu pagi. Bram semakin mengeratkan pelukannya. Seakan tak mau jika Selina terlepas dari pelukannya. Tolong lepaskan, Pak. Aku nggak mau seperti ini. Yang kita lakukan ini salah. Walau bagaimanapun aku masih istri sah Mas Arya. Papa jangan seperti ini. Selina berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Bram. Pria itu menghela napas panjang, lalu melepaskan pelukannya. Tapi, terlebih dulu dia mengecup pipi Selina sekilas. Membuat wajah Selina merona. Jika sudah membuat keputusan, katakan padaku. Akan aku bantu sampai selesai. Keluarlah. Titah Bram. Makasih, Pak. Selina bergegas keluar, lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri yang ada di depan kamar Bram. Matanya sontak melotot saat melihat sang suami yang tampak tidur lelap dengan menelungkup di ranjang. Sontak amarahnya tersulut lagi. Dengan kasar Selina membangunkan Arya. Mas, bangun! Teriak Selina sembari menggoyang kaki Arya. Bahkan pria itu masih memakai baju kerja yang dia pakai kemarin. Arya hanya berdehem. Rupanya pria itu benar-benar mengantuk berat.
Bangun, Mas! Teriak Selina lagi. Dia sudah tak sabar lagi untuk meminta penjelasan dari Arya. Apa sih, Sal? Aku masih mengantuk. Akhirnya Arya bangun dan emosi karena Selina sudah mengganggu tidurnya. Dari mana kamu semalaman, Mas? Aku menunggu di rumah dengan cemas, tak ada kabar darimu. Sebenarnya kamu anggap apa aku ini? Teriak Selina. Dia tak peduli jika teriakannya didengar oleh penghuni rumah yang lain. Aku tentu saja pulang kerja. Mau dari mana lagi? Kamu jangan mengada-ada. Arya terbata-bata. Dia bak pencuri yang tertangkap basah, tak bisa lagi menghindar. Jangan bohong! Jelaskan apa ini? Selina melempar ponselnya yang berisikan video panas Arya semalam. Apa? Dengan gusar Arya meraih ponsel yang terjatuh di ranjang. Sontak mata Arya melotot tajam saat melihat video yang ada di ponsel. Tubuhnya mendadak panas dingin dan membeku. Jelaskan, Mas, apa maksudnya itu? Kenapa kamu begitu tega sama aku, Mas? Apa salah dan kurangku? Aku selalu diam walau kamu tak pernah menghargai aku. Aku selalu diam walau kamu terus menghina dan menyakiti aku. Dan ini balasannya, Mas. Tangis Selina pecah. Dia tak tahan lagi, ingin menumpahkan segala kecewa dan amarahnya. Arya hanya bisa diam. Rasa bersalah menghantam dadanya. Mungkin benar dia tak pernah cinta kepada Selina, tapi wanita itu tak pernah protes. Dia selalu diam dan menurut saja apa yang dia ucapkan. Kenapa kamu tega, Mas? Lirih Selina. Arya berdiri dan mencoba mendekat Selina. Dia berusaha untuk meraih tangan sang istri, tapi wanita itu menepis dan mundur. Aku bisa jelasin semua, Sel. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Ucap Arya. Cukup, Mas. Aku nggak mau dengar. Semua sudah jelas. Apa maksudnya dengan tidak seperti yang aku pikirkan? Memang kamu pikir aku anak kecil? Sungguh menjijikan kamu, Mas. Diam! Baik jika kamu sudah tahu semua, aku tak perlu susah payah lagi untuk menjelaskan. Terserah apa maumu. Arya berteriak keras. Selina tersenyum sinis. Dia tak percaya dengan semua ucapan Arya. Sungguh sangat miris sekali. Kenapa, Mas? Karena aku tak pernah mencintai kamu, aku bosan sama kamu. Puas kamu. Baik, Mas, jika itu alasannya, tak ada artinya lagi